Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita memasuki malam yang ketujuh dalam ibadah 10 malam penyusulan. Mari dari malam-malam sebelumnya, dari apa yang sudah kita dan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita terus tingkatkan. Dan pada malam hari ini, marilah kita terus membawa kehidupan kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga kuasanya, pribadinya bisa memenuhi kehidupan kita. Mari kita akan mulaikan seluruh rangkaian ibadah kita saat malam hari ini. Kita angkat pujian yang berkata, Saatku menyembahmu, Rohmu. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, terima kasih. Saat malam hari ini hati kami tertuju kepadamu ya Tuhan, karena kami sangat merindukan Engkau. Di malam yang ketujuh ini ya Tuhan, dalam rangkaian 10 hari ibadah penyusulan, Tuhan, kami semakin rindu dan rindu Tuhan, agar jamahan-Mu boleh menaungi setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Karena di dalam Engkau-lah ya Tuhan kepenuhan segala sesuatu. Karena di dalam Roh-Mu ya Tuhan kemuliaan kami. Di dalam Roh-Mu ya Tuhan ada damai sejahtera. Di dalam Roh-Mu ya Tuhan ada kekuatan yang memampukan kami
untuk kami berjalan di tengah-tengah dunia yang gelap ini ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami gak mau sia-siakan momen-momen yang indah ini, waktu-waktu yang berharga ini, di mana kami boleh mengkhususkan waktu-waktu ini untuk kami boleh memuji membesarkan nama-Mu dan berfokus untuk memperoleh kepenuhan-Mu ya Tuhan di dalam Roh-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, dari setiap hati kami yang rindu, yang haus dan yang lapar akan Engkau akan dipuaskan ya Tuhan. Kami berdoa, Roh Kudus tolong kami. Kau melihat setiap hati yang haus, maka Engkau akan memenuhkannya dengan sempurna ya Tuhan. Karena Engkau pun rindu untuk hadir dan bertahta di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, bekerja dengan seluas-luasnya ya Tuhan, bagi setiap kami, dimanapun kami berada. Terima kasih, oh terima kasih. Kami akan memuji-Mu ya Tuhan. Bahkan juga kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Marilah ya Tuhan, bekerja dengan seluas-luasnya. Kami siapkan hidup kami, kami siapkan hidup kami. Puji nama-Mu dari awal sampai selesainya ibadah ini. Engkaulah yang berkuasa. Segala bentuk pekerjaan kuasa gelap kami take tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami bebas untuk berekspresi di dalam Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mulaikan seluruh rangkaian ibadah ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, yang berkumpul di rumah atau yang mendengarkan pada saat malam hari ini, mari kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kita rasakan kuasanya, kita rasakan hadirnya Roh-Nya di tengah-tengah kita. Haleluya. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Kesukaan surga, kesukaan surga yang ku rasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Kesukaan surga yang ku rasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Haleluya, 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 haleluya. Rasakan kuasanya dan sukaan yang dari Tuhan yang dikerjakan oleh Roh-Nya itu memenuhi setiap kehidupan kita. Kita memuji Tuhan, kita muliakan namanya. Puji nama Tuhan. Ini saatnya kita mau siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Jawablah kerinduan kami Tuhan. Kami sangat merindukan Engkau Roh Kudus. Tuhan aku rindu. Tuhan
Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami rindukan hadir-Mu dalam setiap waktu, khususnya pada saat ini dalam pemberitaan firman-Mu yang sebentar akan kami nikmati ya Tuhan, akan kami dengar. Bicaralah ya Tuhan dan nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami, yang akan menuntun kami, menghantar kami, mendasari kami untuk kami boleh memuji dan membesarkan dan menyembah Engkau sebentar ya Tuhan. Untuk itu Roh Kudus, biarlah Engkau memberikan kami pengertian, menyingkapkan rahasia-rahasia-Mu bagi kami ya Tuhan, apa yang terkandung di dalamnya, sehingga kami bisa mengerti dan dengan setia dan tekun melakukannya. Pujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, mampukan kami seluruh jalannya, pemberitaan firman-Mu diserahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa atas kami, urapi kami dimanapun kami berada. Semua kami yang mendengar dan yang menyaksikannya malam hari ini, kami diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan hati yang tulus ikhlas karena mengasihi dan terbuka kepadamu, kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan mengantarkan kita untuk kita boleh mendasari firman Tuhan yang akan kita dengar untuk kita masuk dalam doa nanti. Untuk itu kita mau simak dengan baik supaya hal ini menjadi kekuatan bagi kita, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi kita mengerti dan oleh Roh Kudus firman itu dihidupkan sehingga itu benar-benar menyatu dengan kehidupan kita. Ini yang kita doakan dan kita minta, kita mohonkan supaya Roh-Nya yang kudus menghidupkan setiap firman-firman
yang sudah kita dengar dan yang akan kita dengar. Puji nama Tuhan, kita akan buka di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-6 sampai yang ke-16. Kami akan bacakan 1 Korintus 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-16. Kami akan bacakan. Saudara di rumah masing-masing menyimaknya di Alkitabnya masing-masing. Saya akan bacakan. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah mengatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gegerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Dari perikop yang sudah kita baca tentang hikmat yang benar. Dari perikop ini dikatakan oleh Paulus bahwa sesungguhnya apa yang diberitakan oleh Paulus adalah rahasia, hikmat yang rahasia. Kalau begitu kita bisa punya pendapat bahwa dunia ini juga memiliki hikmat. Dan ternyata hikmat yang dari dunia ini pertama berasal dari manusia, yang kedua berasal dari penguasa-penguasa dunia ini, artinya roh-roh dunia, roh-roh jahat. Jadi jangan kita terkecoh saudara oleh hikmat-hikmat yang demikian, yang sepertinya baik, yang sepertinya bagus, yang sepertinya wow, tapi ternyata itu hikmat dunia yang berasal dari, mungkin bisa dari manusia, atau kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6 tadi, yaitu hikmat yang dari penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa kita, anak-anak Tuhan, dikaruniakan hikmat yang rahasia. Wow. Yang penguasa-penguasa tadi pun yang mengklaim, kalau di sini dilihat mereka juga punya hikmat, tetapi sesungguhnya mereka enggak tahu itu. Wow. Dan semua yang rahasia itu dikaruniakannya kepada saudara dan saya. Katakan amin. Ini luar biasa saudara. Sebuah hikmat yang rahasia, yang tersembunyi dan rahasia, yang mau malaikat-malaikat aja pingin tahu apa itu.
nggak ada bandingannya dengan hikmat-hikmat yang ada di dunia ini. Dan yang itu tersembunyi di dalam dirinya Tuhan. Dan itu dikaruniakan untuk saudara dan saya bisa memahaminya. Tetapi, ada yang harus kita garis bawahi di sini. Sesuai dengan apa yang dikatakan dari ayat ini, ayat demi ayat yang tadi kita sudah baca, bahwa hikmat yang tersembunyi dan rahasia itu memang dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya. Seperti yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Berarti untuk menerima sesuatu yang tersembunyi dan rahasia itu ternyata ada syaratnya, saudara. Ada syaratnya. Nah, sebelum masuk ke sana saya akan jelaskan dulu. Di dalam Korintus ini Paulus menyinggung tentang tipe-tipe dari manusia. Ada 3 tipe. Dalam bahasa aslinya dipakai kata yang pertama psukikos, yang kedua sarkikos, dan yang ketiga pneumatikos. Psukikos itu adalah manusia duniawi. Yang kedua itu sarkikos, yaitu manusia daging. Jadi mirip. Dan yang keempat itu pneumatikos, yaitu manusia roh. Paulus memakai ketiga istilah ini untuk menggambarkan dari level atau kapasitas dari orang-orang yang hidupnya bagaimana mereka membawa kehidupan mereka. Nah, kalau psukikos ini manusia duniawi, ini digambarkan sebagai orang-orang yang belum percaya, yang masih di luar Tuhan. Nah, ini manusia duniawi, bisa seperti itu, yang masih belum mengenal atau percaya Tuhan, yang masih manusia natural, belum percaya kebenaran. Terus sarkikos, manusia daging, kedagingan. Ini digambarkan sebagai manusia yang sudah percaya Tuhan, tetapi kehidupannya masih duniawi, masih penuh dengan kedagingan. Hidupnya bukan mencerminkan kehidupan yang seharusnya dia sudah berpindah dari hidup lama ke hidup yang baru, atau dari gelap kepada terang. Nah, ini digambarkan seperti ini, yaitu manusia yang daging, percaya Tuhan tetapi hidupnya penuh dengan kedagingan. Ini sarkikos. Dan yang ketiga ini pneumatikos. Jadi manusia yang rohani sepenuhnya. Pneuma itu roh. Jadi manusia yang digerakkan oleh roh. Manusia yang hidupnya rohani, yang sejati. Ini yang ketiga, pneumatikos. Nah, dari ketiga ini kita jadi bisa tahu sekarang, oh tipe-tipenya ada yang psukikos, yang kedua sarkikos dan pneumatikos. Artinya manusia duniawi, manusia yang kedagingan, manusia yang rohani, ya. Seperti itu aja dibahasakan Indonesia, ya. Jadi kembali ke pembahasan yang sebelumnya tadi saya bilang, bahwa dari apa yang Tuhan sudah sediakan, dari hikmat itu, bahwa itu sangat rahasia dan tersembunyi. Dan itu dikaruniakan bagi kita. Tetapi itu semua ada syaratnya, saudara. Syaratnya bagaimana? Nah, syaratnya kalau kita lihat dalam ayat yang ke-9, dasarnya gini.
Ayat yang ke-9 tadi kan, apa yang tak pernah dilihatkan. Nah, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi hal yang pertama yang kita harus pahami adalah bahwa hikmat itu yang tersembunyi itu dikaruniakan kepada mereka yang mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan adalah mereka yang mau pertama mendengar, kemudian menyimpan dalam hatinya yang baik, dan kemudian dalam ketekunan melakukannya dengan tekun dan setia sampai berbuah-buah. Ada yang 30, 60, sampai 100 kali ganda. Itulah yang mengasihi. Jadi kalau kita berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi kamu nggak melakukan, kita nggak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu sama dengan tidak mengasihi Dia. Jadi jangan harap rahasia yang tersembunyi itu, yang rahasia itu dikaruniakan kepada orang-orang yang nggak mengasihi Tuhan, yang masih daging, masih kedagingan, masih keduniawian. Jadi tidak bisa, saudara. Harus ada syaratnya. Nah, kita akan langsung lihat di ayat yang ke-14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Manusia duniawi, manusia daging, mirip-mirip, cuman yang satunya yang belum percaya atau yang sudah percaya. Saya melihat dari terjemahan-terjemahan yang lain, saya dapatkan di dalam terjemahan yang lain, saudara. Ini sungguh luar biasa dari apa yang saya dapatkan dari terjemahan-terjemahan yang lain. Ini memperkaya kita, saudara. Nah, di dalam kalau kita lihat di dalam Alkitab digital kita, itu kita bisa lihat kalau misalnya kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang kedua terus ayat yang ke-14, kemudian kita sorot, lalu kita lihat tafsirannya, versi-versinya. Di situ dituliskan ada satu buah versi yang menurut saya ini saya senang sekali dengan tafsiran ini. TSI 2 gini, bunyinya gini. Tetapi seorang yang tidak hidup bersama Roh Allah tidak bisa menerima ajaran yang berasal dari Roh Allah itu. Karena orang seperti itu berpikir bahwa ajaran itu merupakan suatu kebodohan. Dia tidak mungkin mengerti karena ajaran dari Roh Allah hanya bisa dimengerti dengan bantuan Roh Allah. Jadi jelas di sini menurut tafsiran ini bahwa orang yang tidak hidup bersama Roh Allah, dia tidak bisa ngerti rahasia itu. Karena yang bisa menyingkapkan rahasia semuanya itu adalah Roh Tuhan sendiri. Karena semua yang terkandung di dalam Tuhan itu hanya bisa dan diketahui oleh Rohnya sendiri. Seperti di ayat yang ke-11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Jadi rahasia Allah, rahasianya Tuhan itu ada dalam Rohnya, dan itu bisa disingkapkan kepada orang-orang yang pertama mengasihi Tuhan, yang hidupnya udah bukan lagi kehidupan daging, bukan kehidupan duniawi lagi, tapi kehidupan yang rohani, yang hidupnya di mana hanya semata-mata dia tertuju kepada Tuhan. Hati pikirannya tertuju kepada Tuhan.
orang ini berjalan bersama Roh Kudus. Dalam ayat yang tadi kita baca, dalam terjemahan TSI 2, tetapi orang yang tidak hidup bersama Roh Allah nggak mau terima itu. Karena semua pengajaran ilham roh yang diberikan oleh Roh Kudus itu dianggap sebagai sebuah kebodohan. Karena ya beda channel, saudara. Yang satunya daging, yang satunya roh, ndak nyambung. Nah, inilah yang kebanyakan dari anak-anak Tuhan masih alami. Hidupnya masih daging, hidupnya masih duniawi, sehingga dia tidak paham sama sekali tentang perkara-perkara rohani, tentang apa dan rencana Tuhan itu apa, pergerakan Tuhan, Tuhan maunya apa, kehendak Tuhan seperti apa, pikiran Tuhan seperti apa, dia tidak ngerti, saudara. Yang dia tahu hanya kehidupan ya dunia ini aja, kesenangannya saja, kehidupan kedagingan saja yang dieksplornya, yang ditumpahkannya keluar, yang diumbar, yang termanifestasi dalam kehidupan orang-orang dan anak-anak Tuhan yang masih dalam daging, kedagingan ini. Itu tadi, hanya kedagingan, keduniawian itu yang kesenangan-kesenangan dia sendiri. Hidupnya berfokus bukan pada Tuhan, tetapi pada dirinya sendiri. Sehingga tidak heran, dia tidak bisa menerima ini. Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita. Amin. Tetapi untuk berjalan bersama dia, bersama pribadi ini, itu keputusan kita, saudara. Roh Kudus pribadi sudah tersedia, bayangkan dia sudah berdiri menunggu dan siap berjalan bersama kita. Dan siap menyingkapkan rahasia-rahasia kalau kita mau berjalan bersama dia. Makanya tidak heran kalau ketika ada sesuatu yang rohani, dari orang-orang yang rohani, dapat sesuatu yang rohani, ketika dinyatakan, orang-orang akan banyak sekali pendapat dan pandangan. Kenapa? Ada yang mungkin, karena tadi modenya masih berbeda-beda. Ada yang masih manusia daging, ada yang masih manusia duniawi, belum rohani, belum membuka diri, apalagi belum dipenuhkan Roh Kudus. Oleh sebab itu pentingnya kita untuk meminta bahwa hari-hari ini kita hidup di dalam rohnya itu adalah mutlak, saudara. Karena kalau tidak demikian, maka kita jadi manusia daging, manusia duniawi. Mengharapkan surga dengan mode seperti ini, tidak bisa, saudara. Tuhan dan jaminan, jelas katakan, jaminan untuk masuk surga adalah orang-orang yang hidup di dalam rohnya, yang penuh dengan rohnya. Karena itu jaminan, nggak ada yang lain. Oleh sebab itu, untuk juga mengetahui rahasia, bayangkan rahasia Tuhan itu ada di dalam rohnya. Ketika kita berjalan, maka segenap rahasianya itu bisa diketahui oleh kita. Yang di luar sana pun pingin tahu, pengusaha-pengusaha, mereka juga punya hikmat, bagus, ya menurut dunia bagus. Tetapi kita sesuatu yang sangat rahasia. Dan itu diberikan kepada saudara dan saya. Tapi ada syaratnya, saudara dan saya harus berjalan di dalam dan bersama dengan rohnya. Katakan amin, saudara. Inilah yang harus kita pahami benar-benar. Sehingga dalam kehidupan kita, kita tidak lagi bergelut dengan yang namanya kedagingan, keduniawian. Tetapi sudah saatnya kita memutuskan untuk kita menjadi manusia yang rohani sepenuhnya. Oleh sebab itu dalam doa nanti kita minta, Roh Kudus penuhi aku, Roh Kudus tolong aku, jadikan aku pneumatikos, manusia-manusia yang rohani, sehingga di dalam Engkau aku bisa mengetahui rahasia-rahasiamu. Puji nama Tuhan. Inilah yang bisa kami sampaikan untuk menghantar kita sebelum masuk di dalam doa yang ada. Kita berdoa bersama-sama, saudara. Haleluya. Bapa yang baik, sungguh baik bagi kami menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu ya Tuhan, bagi mereka yang mengasihi Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, tidak ada pilihan yang lain ya Tuhan, selain kami memutuskan untuk kami hidup berjalan dengan Roh-Mu Tuhan.
Inilah yang kami rindukan dan kami doakan ya Tuhan. Bahwa setiap kami mulai malam hari ini, kami sungguh-sungguh dan kami minta kepada Roh Kudus untuk memimpin kami, sehingga rahasia-rahasia yang Kau sudah sediakan bagi kemuliaan kami itu dinyatakan bagi kami ya Tuhan. Kami tidak lagi menjadi manusia-manusia daging, kami tidak lagi manusia-manusia duniawi, tetapi kami diubahkan. Ketika kami menyembah-Mu, Roh-Mu memenuhi kami, diubahkan menjadi manusia-manusia yang rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerjalah Engkau dengan dahsyat dan luar biasa atas kehidupan kami. Kami siap, kami buka hati kami. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu dan kami taruh dalam hati kami yang paling baik untuk kami lakukan dan praktekkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan siapkan hati kita, ambil posisi yang nyaman saudara, yang terbaik untuk kita menyembah Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kirimkan api-Mu Tuhan. Kirimkan api-Mu, hujan dan minyak kudus-Mu, berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api, minyak hujan dan angin-Mu. Kirimkan api-Mu, hujan dan minyak kudus-Mu, berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api, minyak hujan dan angin-Mu. Oh kirimkan, kirimkan api-Mu, hujan dan minyak kudus-Mu, berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api, minyak hujan dan angin-Mu, berhembuslah, berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api, minyak hujan dan angin-Mu, berhembuslah, berhembuslah dan ubahkanku. Berhembuslah, berhembuslah dan ubahkanku.
minyak hujan dan anginmu. Kirim api, kirim api, minyak hujan dan anginmu. Kirim api, minyak hujan dan anginmu. Oh Yesus, haleluya, 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 haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Glory, 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 glory.